Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dan semoga di hari yang penuh berkah ini Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kita sehingga panjenengan semua dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan senantiasa tetap iman. Dan ungkapan rasa syukur hendaknya senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang berbahagia, di video saya kali ini saya kembali akan membacakan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro, saudaraku, dan Perang Jawa dari buku ini, buku sejarah yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro tentang sejarah Diponegoro dan Perang Jawa. Kita baca sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya nanti kita akan nyampe tentang sejarah Perang Jawa. Dan untuk di video saya kali ini di bagian yang ke-16 insya Allah, saudaraku. Yang kemarin di bagian yang ke-15. Dan di bagian yang ke-16 ini berjudul Pemerintah Hindia Belanda Kembali, atau Pemerintah Belanda kembali berkuasa di tanah Pulau Jawa atau di Nusantara pada tahun 1815 sampai 1940. Saudaraku, kita mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Agustus 1816, Pulau Jawa kembali diserahkan kepada Belanda oleh Inggris berdasarkan Konvensi London tanggal 13 Agustus tahun 1814 dan Perjanjian Wina pada tanggal 9 Juni tahun 1815. Kedua perjanjian itu menyetujui kembalinya semua bekas kolonial Belanda atau bekas jajahan Belanda yang dikuasai Inggris sejak tahun 1803. Saat perang Napoleonik berkobar lagi di Eropa setelah persetujuan Amiens tahun 1802 tanggal 25 Maret tidak dipatuhi Prancis maupun Inggris. Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru adalah Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen yang menjabat tahun 1816 sampai 1826. Van der Capellen tiba di Jawa pada tanggal 11 Mei tahun 1816. Nah, pada tanggal 19 Agustus, bendera triwarna Belanda berkibar lagi di ibu kota kolonial, yaitu Batavia. Menurut residen pertama Belanda di Yogyakarta setelah pemulihan Hindia Belanda, yaitu Hubert Gerard Nahuys van Bock yang menjabat tahun 1816 sampai 1822. Van der Capellen ini adalah seorang gubernur jenderal yang berpandangan maju dan berperikemanusiaan yang melebihi siapapun yang saya kenal antara tahun 1806 sampai 1839. Itu menurut pandangan menurut pandangan residen pertama Belanda di Yogyakarta tentang Van der Capellen. Dan namun keseimbangan antara golongan spekulator serta petualang di satu sisi dan golongan etis atau moralis seperti Van der Capellen di sisi lain sangat condong pada kepentingan golongan pertama. Ini ditandai dengan masuknya segala rupa petualang serakah yang tidak diketahui apa pekerjaan dan siapa mereka sebenarnya, sebelum akhirnya datang ke Pulau Jawa hanya untuk mengejar keuntungan pribadi.
Separuh di antara pendatang baru dari Belanda itu, saudaraku, menyatakan mendapat rekomendasi dari Gubernur Jenderal yang baru. Mereka sendiri dari kepala keluarga yang sudah tua dan mengajak semua keturunannya, serta tidak memiliki pengetahuan apapun tentang seluk-beluk Hindia Belanda. Mereka serba kekurangan. Mereka juga tidak peduli lebih jauh mengenai Hindia Belanda, kecuali cara bisa pulang kampung dengan membawa harta. Jadi setelah Belanda kembali menduduki Pulau Jawa, ini banyak pendatang-pendatang baru dari Belanda yang sebenarnya tidak tahu seluk-beluk tentang tanah Pulau Jawa atau Hindia Belanda ini, saudaraku. Mereka tidak banyak punya pengetahuan, yang penting datang ke Pulau Jawa dengan keluarganya dan ada keinginan kembali pulang ke Belanda dengan membawa keuntungan yang besar. Kita lanjutkan, saudaraku. Pengiriman para pejabat baru ke Jawa pada waktu itu menyebabkan kekacauan karena kurangnya pengetahuan pemerintahan baru di Den Haag mengenai betapa parahnya situasi di negeri jajahan yang baru saja dikembalikan. Misalnya, ternyata tidak seorang pun di antara pejabat Kementerian Keuangan di Den Haag yang cukup mengerti bahasa Melayu. Kemudian bahkan untuk menerjemahkan tulisan yang tertera pada mata uang Jawa yang baru dicetak pada tahun 1815. Ini untuk membaca mata uang saja tidak bisa, jadi pendatang-pendatang baru ini. Proses kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda baru dilanjutkan antara tahun 1816 hingga pecahnya Perang Jawa. Keadaan ekonomi dan sosial di pedalaman Jawa, saudaraku, semakin buruk karena berbagai kebijakan Belanda di bidang sosial, politik, dan ekonomi yang makin memiskinkan rakyat. Meningkatnya konflik internal di kalangan bangsawan Yogyakarta akibat aneksasi Belanda adalah salah satu faktor yang kemudian memicu timbulnya Perang Jawa. Saudaraku, itulah sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan membaca ini, saudaraku. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Ini untuk mengisi waktu kita longgar, belajar tentang sejarah, mengingat kembali perjuangan para leluhur kita, sehingga kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh leluhur kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita mengisi kehidupan kita juga dengan kebaikan-kebaikan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat termasuk kemerdekaan yang diberikan kepada kita, dan sebagai ungkapan terima kasih atas jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan nasib kita untuk saat ini. Terima kasih, saudaraku, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.